Selanjutnya kita akan menceritakan sebuah kesaksian yang indah. Kesaksian indah ini terjadi sekitar 1 minggu yang lalu. Ini mengenai saudari Zhao Huan. Biasanya kita membuat kesepakatan seperti apa? Sejujurnya sebelum menyampaikan kebenaran tidak makan apapun. Apalagi di pagi hari, sama sekali tidak makan apapun. Setiap kali sebelum menyampaikan kebenaran, tidak makan apapun. Juga berdoa kepada Bapa di surga. Suatu hari saudari Zhao Wen datang ke sini. Dia membawa jagung ini. Dan juga telur. Dia menyuruhnya untuk disimpan dalam tas dan dibawa bersama. Saat itu Sibo belum mulai menyampaikan kebenaran. Saat itu Sibo agak mengantuk. Juga tunduk pada keinginan tubuh. Tidur sebentar. Pujian. Selesai. Setelah doa pagi selesai. Berencana tidur sebentar lagi. Tidur sekitar 20-30 menit. Lalu bangun untuk melanjutkan menyampaikan kebenaran. Rencana seperti itu. Kemudian, saat Sibo sedang mengantuk dan tertidur. Saudari Zheng Wan. Sibo berkata padanya. Saudari, jangan makan apapun ya. Dia berkata kepada Sibo. Saudara Sibo, apakah kamu mau makan sedikit jagung? Aku membawanya loh. Mau makan sedikit telur juga? Sibo berkata, aku sudah berjanji kepada Bapa di surga. Sebelum menyampaikan kebenaran tidak makan apapun. Kamu juga jangan makan. Sibo berkata kepada saudari itu. Saudari, kamu juga jangan makan. Sambil Sibo tidur, dia diam-diam makan sedikit. Saat kecil, dia diam-diam makan. Jadi dia makan. Baiklah, Sibo segera bangun nanti. Dia sudah makan. Sibo juga tidak sadar dan tetap menyampaikan. Mulai menyampaikan kebenaran. Mungkin sudah 1 atau 2 sesi menyampaikan. Namun belum selesai menyampaikan. Sepertinya belum selesai. Mungkin baru mulai sesi pertama. Pada saat itu, Bapa di surga mengoreksi dan memanggil saudari itu. Membuatnya menghadapi saat ketika mengalami situasi apa. Dia sudah makan jagung. Dan juga makan telur kan. Baiklah. Akhirnya dia mengalami diare. Diare sangat serius sekali. Saat Sibo sedang menyampaikan kebenaran. Bagaimana saudari itu dipanggil? Dia diam-diam pergi. Dan ketika berjalan, dia berlari sambil berjalan. Orang itu pergi dan terus pergi. Wah, kamar mandi letaknya sekitar 400 meter dari sini loh. Dia berlari terus sambil. Dia baru memberitahu Sibo. Berlari sambil berdoa, berlari sambil berdoa. Karena kamu hampir tidak bisa menahannya. Segera akan buang air besar di celana. Berdoa terus, berdoa terus. Wah, doa penyelamatannya sangat mendesak. Tolong saya, Tuhan, tolong saya. Lalu sambil berjalan terus. Aku telah melakukan dosa kepadamu. Aku tidak akan berani lagi. Aku tidak akan berani lagi. Aku tidak akan makan lagi. Mulai sekarang sebelum menyampaikan kebenaran aku tidak akan makan lagi. Terus-menerus berdoa. Akhirnya dia sampai ke kamar mandi. Segera lepas celana, hampir terlambat. Melepas celana hampir tidak sempat. Dengan terburu-buru. Aku sempat curiga apakah sedikit terkena celana. Aku bertanya dia. Dia bilang tidak. Mungkin memang tidak ada. Jadi, tentang perkara ini. Dia paham bahwa karena makan itu menyebabkan diare. Begitu parahnya. Bapa surga ingin kita mematuhi ajaran dan janji kepada Bapa sebelum menyampaikan kebenaran tidak makan apapun. Jadi harus taat. Nah, dalam kejadian ini saudari Zhao Wen mendapat kesaksian yang sangat baik. Kesaksian seperti ini mungkin menghasilkan kenangan yang indah dan luar biasa. Kita menemukan apakah ayah kita memiliki kemampuan. Apakah mampu membuat seseorang langsung diare begitu saja? Lalu, anugerah Bapa dan Tuhan cukup bagi kami. Ketika berbicara tentang kebenaran, tidak merasa lapar. Seperti sekarang saudara Sibo tidak merasa lapar sama sekali. Belum sarapan pagi. Juga tidak. Sebelumnya sebelum berbicara tentang kebenaran juga tidak boleh minum air. Itu sangat aneh. Ketika mengajar saudara Sibo tentang kebenaran, berbicara begitu lama. Seharusnya minum air sedikit. Sebelumnya tahun lalu, ketika mengajar kebenaran, minum terus, makin minum. Makin haus. Sungguh aneh. Makin banyak minum makin haus. Makin haus tenggorokan makin serak. Tidak tahu kenapa. Makin minum makin haus. Lalu setelah itu mulai merasa tidak minum air lagi. Sebelum berbicara tentang kebenaran tidak minum. Baik bergantung pada ayah dan anugerah Tuhan. Sekarang sebelum berbicara tentang kebenaran tidak minum air. Tidak haus meski sebaliknya. Tapi terkadang tanpa sengaja melakukan kesalahan. Minum air sebelum berbicara tentang kebenaran. Lalu tenggorokan sakit. Demam dan panas. Sekarang kami baru mengerti. Berbicara tentang kebenaran itu tenggorokan berkata bagaimana mungkin lebih banyak lagi. Kami semua bergantung kepada Tuhan. Semakin mendekat kepada Tuhan akan menahan tenggorokan kita. Semakin dekat kepada Tuhan akan membuat tenggorokan kita tidak haus dan tidak sakit. Saudara Sibo ini setelah tahun 2025. Sejauh ini tidak pernah dengar. Sepertinya juga tidak pernah serak. Tenggorokan jarang serak. Kalau serak pun hanya ringan. Saudara-saudara ingat tahun lalu ketika saudara Sibo serak tenggorokan sakit selama seminggu. Bahkan lebih dari seminggu. Itu tidak baik. Apa sebabnya? Ketika berbicara tentang kebenaran, minum air dengan sangat keras. Minum air dengan sangat keras. Akhirnya tenggorokan jadi serak. Sekarang tidak minum air lagi. Tidak bergantung pada air untuk menghilangkan rasa haus tenggorokan. Melainkan bergantung pada anugerah Tuhan untuk mengatasi batu kering tenggorokan. Percaya bahwa Tuhan akan memberi saudara Sibo kekuatan menghadapinya. Jadi bergantung pada Tuhan, bergantung pada semuanya. Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Menunjukkan mukjizat Tuhan, yang akan bekerja pada mereka yang bergantung pada Tuhan. Supaya segala kemuliaan bagi Bapa kita Tuhan. Amin.